Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa bersama kami di sini di podcast Man 20 Jakarta. Yeay. So, ini adalah pertemuan pertama. Moga-moga kedepannya akan lebih banyak lagi episode-episode berikutnya. Nah, di sini saya bersama dengan saya Wahyu Jianto. Biasanya guru bahasa Inggris biasanya, tapi kadang-kadang jadi penjaskes juga. Nyambi ya Pak? Nyambi. Badannya Ya, sana oke. incorpore sano. Insya Allah, amin. Kamu di sana, saya di sono. Nggak nyambung kan? Enggak nyambung. Saya bersama dengan Ibu Temi nih. Kali ini kita berdua menjadi host. Saya Wahyu Jianto, biasa dikenal PW. Sama Ibu Wakakur kita nih, Ibu Temi. Perkenalkan diri dulu Bu. Lah. Oke, terima kasih Pak Wahyu, biasanya dipanggil PW, yang sudah membuka acara ini di podcast Man 20 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Temi Yulianti. Saya hari ini tahun ajaran ini mendapat amanah sebagai wakil kepala bidang kurikulum Man 20 Jakarta Timur. Oke, berarti saya berdua nih sama Ibu Temi hari ini kedatangan tamu nih. Bukan tamu sih ya, tapi bisa dibilang narasumber Betul, ya. Kalau di podcast lain narasumber. Narasumbernya ada Narasumber kita. dua. Yang Oke. pertama yang menggunakan baju korpri nih, pasti ketahuan nih dari bajunya nih. Kalau beliau baju korpri berarti kerjaannya setiap hari adalah nelayan ya Bu? Saya Nyambi menanam dagang. padi. Menanam padi di kebun kita ya. Ada lagunya menanam padi di kebun kita. Menanam jagung itu. Oke. Menanam jagung. Mohon Cuma maaf. padinya ada apa di baju tuh? Ada. Karena padi. Yang nyelip padi dan kapasnya ada kok. Jadi ada dua, yang satu Menanam ibu padi. dengan menggunakan baju korpri, yang satu dengan baju pramuka nih. Ini tanahnya. Cinta. Diperkenalkan dulu Bu, siapa aja nih Bu? Ibu siapa dan ini apa masnya ini gunanya? siapa? Apa ini? Saya di sini sebagai apa gitu. Oke. Silakan Bu. Terima kasih Mr. PW, Mr. Wahyu Jianto dan Bu Temi atas waktunya juga. Hai anak-anakku yang ganteng dan cantik, soleh dan solehah, juga rekan-rekan guru, pendidik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia tercinta ini. Nama saya Bu Ayu, itu adalah nama populer dengan nama dinas Eviati Prihatini, dan kali ini kebetulan mendapat kesempatan, karena semua orang bisa punya kesempatan, kebetulan aja hari ini kesempatannya jatuh ke saya untuk berbagi informasi, juga berbagi apa ya, kesempatan juga kolaborasi bersama kawan-kawan dalam rangka merayakan asesmen Merdeka Belajar berbasis kinerja. Insya Allah asesmen datang semua senang. Dan silakan. Atas perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Priyotomo. Saya merupakan salah satu peserta didik di Man 20 Jakarta kelas 11 MIPA 2. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS Man 20 Jakarta, yang pada kesempatan kali ini saya diundang bersama Pak Wahyu dan Bu Temi untuk hadir ke podcast pada hari ini. Demikian. Udah. Udah gitu aja Pak. Nggak usah panjang-panjang Pak. Sampai tidur loh. Nanti kalah sama MC-nya. Sampai tidur loh. Iya. Ternyata jadi Ibu Ayu. Ayu. Nama panggungnya Ayu ya. Ya, guru biologi. Guru biologi ya. Ibu guru biologi itu berarti berkaitan erat dengan tanaman ya Bu? Aku cinta Indonesia, cinta Ibu Pertiwi. Saya mau tanya Bu, saya kalau biologi dulu pelajarannya tidur mulu soalnya. Saya mau Pengakuan. tanya, Bu, itu tanaman gelombang cinta itu cintanya pandangan pertama bertepuk sebelah tangan Bu? Cintanya gimana ya? Tergantung Bu, simbiosisnya apa dulu? Tergantung gelombangnya itu puncak gelombang atau lembah gelombang. Iya, Dan fluensinya satu juga lagi, gelombang cahaya tergantung berapa lambdanya, apakah P700 ataukah P680 nanometer. Nanti ada Bu Linda kesini deh jadi Kayaknya fisika. saya yang nanya, saya yang bingung malah. Oke, nanti kita collab macam-macam pelajaran deh, biar nggak bingung.
Oke, yang kedua nih, setelah diperkenalkan tadi, awal ceritanya gimana sih Bu? Kenapa sih Bu Evi di sini narasumber itu sebagai apa gitu? Apa sih yang mau dijelaskan? Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, buat teman-teman yang di rumah juga, tadi Bapak Ibu pendidik ya, dan juga buat anak-anakku di MAN 20 Jakarta secara khusus ya, juga mungkin anak-anak di seluruh Indonesia tadi kata Bu Ayu ya. Jadi bahwa tadi kan PW suka tidur tadi waktu belajar gitu ya, waktu sekolah gitu ya. Nah, Sampai mungkin- sekarang Bu. sampai sekarang gitu. Berarti masih ya, Pak, ya? Tapi bagus ya, masih belajar Siap, sampai sekarang. masih Bapak belajar. belajar Dalam tidur aja masih Dalam bisa tidur masih belajar. Ayo semoga Keren. Kayak puasa. Jadi puasa Rokok tidur itu. sukmo kalau orang Jawa bilang. Rogo sukmonya keluar. Oke, jadi salah satu mungkin yang membuat tidur adalah rasa bosan itu biasanya ya. Jadi membuat kita tidur tuh rasa bosan. Nah, kenapa sih misalkan hari ini kita menghadirkan Bu Ayu gitu ya sebagai narasumber podcast kita? Pertama terima kasih kepada Bapak pimpinan di MAN 20 Jakarta yang sudah menyediakan podcast ini sehingga kita bisa melakukan kegiatan berbagi gitu Pak ya. Jadi ini adalah sesi Terima berbagi. kasih. Terima kasih Pak Kamal. Akhirnya kita kami punya bisa nge-podcast. podcast. Ada seniornya kita. Sama. Emang bukan saya. Bapak. Bukan saya. Oke, jadi ini adalah sesi berbagi. Kebetulan Bu Ayu dan tadi dikaitkan dengan rasa bosan tadi ya. Siap. Jadi Bu Ayu sudah melakukan yang namanya program asesmen ya untuk siswa karena kan memang secara kurikulum gitu ya, kurikulum 2013 ini kita melakukan pembelajaran adalah student center di mana siswa yang menjadi point of view dari proses pembelajaran gitu Pak. Betul. Jadi memang yang lebih aktif adalah siswa seperti itu, apalagi kita sudah memasuki era revolusi 4.0 gitu. Milenial. Iya, 4.0 gitu kan 4.0. bahasa Jawanya gitu ya. Betul. Bahasa Jawa. Oh iya, ya bahasa salah ya. Bahasa Oh, ada bahasa Inggris bahasanya PW ya harusnya. Ya, Langsung jadi mikir. dikaitkan dengan teknologi pembelajaran itu. Nah, Siap. hari ini gitu PW, kita mau mendengar dari Bu Ayu sebagai guru dan mungkin dari sisi Raka sebagai siswa bagaimana praktik proses salah satunya adalah KD keterampilan gitu. Jadi di mana di sana melibatkan siswa, kemudian melibatkan menggunakan teknologi sehingga proses pembelajaran mungkin tidak membosankan. Seperti itu kan. Tadi KD itu apa Bu? KD itu penyanyi. Mungkin kan banyak penonton yang nggak iya, tahu maaf Bu. ya, Mungkin di maaf. luar dari pendidikan gitu kayak saya biasa-biasa hari-hari artis sinetron Bu. Oh, gitu, iya, Tapi iya, nggak iya. laku jadi saya terus jadi guru. Jadi KD itu apa Bu? Oke, KD itu adalah kompetensi dasar ya. Oh, Jadi oke. dalam kurikulum itu ada KD itu ada 4 ya. Yang pertama kompetensi ada KI yang ada 4, kompetensi inti ya, ada kompetensi spiritual, kemudian sosial, pengetahuan, yang terakhir adalah keterampilan. Nah, gitu. jadi Nah, intinya pokoknya kompetensi kompetensi dasar dasar. itu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, iya, Oke. keren banget tuh betul. Nah, itu gimana nih kelanjutannya? Jadi Hari ini jadi mungkin Bu Ayu dan Raka ingin berbagi gitu oke. tentang praktek baik dari proses pengajaran itu bagaimana siswa bisa menyelesaikan kompetensi dasar tersebut. Oke. Ya udah silakan lanjut Bu Ayu, bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih PW. Terima kasih juga Bu Temi untuk kesempatan yang diberikan. Jadi berbasis hari ini saya kebetulan baru H+1 pulang dari belajar bersama teman-teman di kelompok guru belajar nasional, komunitas guru belajar nasional. Jadi Bu Ayu ini aktif loh di komunitas guru belajar. Waduh, udah jadi guru tetap belajar ya? Karena saya merasa saya bukan orang yang pandai, jadi yang ada guru itu adalah guru harus jadi pembelajar. Jadi kita harus tahu tujuan kita bikin asesmen tuh buat apa. Kemudian kita harus tahu juga peran aktif siswa. Nanti siswa kalau misalkan belajar biologi atau belajar PKWU, tuh mereka peran aktifnya apa? Kalau misalkan pelajaran biologi, mereka diminta membuat suatu asesmen.
di masa pandemi ini. Saya harus kolaborasi nih sama Bu Temi misalkan. Saya belajar tentang interaksi di kelas 10. Bu Temi belajar juga mungkin interaksi tapi dari sisi geografi. Lalu kita cari peran siswanya yang aktif di pelajaran ini, mereka berperan sebagai apa kalau di assessment gitu. Lalu kita cek juga situasi yang akan diambil. Situasinya apa yang menguntungkan dan yang kena di siswa dan di guru di masa pandemi ini. Oh, situasinya di masa pandemi. Kira-kira apa yang bisa diambil dari sisi interaksi? Kalau di saya, siswa mungkin akan menganalisis interaksi apa yang terjadi di lingkungan sekolah, biotik dan abiotik. Lalu kita cek yang jadi pemirsanya siapa, yang jadi audiensnya siapa di suatu sekolah tersebut. Ada siswa, ada sivitas akademika sekolah, ada orang luar yang masuk ke dalam. Lalu aksi atau produk apa yang bisa dipakai? Misalkan mereka di masa masih COVID atau WFH atau PTM 70% ini, mereka harus bisa menghasilkan suatu aksi atau produk. Kalau aksi produknya dalam bentuk digital, mungkin mereka bisa membuat poster untuk tetap nggak kendor melakukan proses pembelajaran. prokes. Nah, saya nggak mau tahu produk yang pernah dibuat oleh Bu Ayu. Nah itu dia, tapi saya masih sabar aja mendengarkan penjelasan. Mungkin masih panjang nggak itu penjelasan? Satu lagi, Oke. produk yang dihasilkan kalau digital misalkan dalam bentuk brosur prokes untuk tetap jaga ke prosedur kesehatan. Dalam kinerja keterampilan di nyatanya, mereka bisa jadi satgas COVID, membantu di ranah siswa, guru membantu di ranah guru. Kriterianya apa yang bisa dihasilkan? Mereka secara nyata mereka sudah bisa mempublish apa yang mereka hasilkan, kemudian mereka juga tetap paham apa sih interaksi yang terjadi, dan nyatanya pelajaran biologi itu bisa diambil untungnya gitu, bisa diambil hasil nyatanya, bukan cuma teori. Oh, biologi cuma belajar ABC doang secara teori, nggak asik. Ternyata bisa diambil gitu loh. Gue bisa jadi satgas COVID karena gue harus memahami adanya interaksi. Kita harus tetap jaga prokes gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi ini ada siswa, kita bisa tanya dia aja, Oh gitu. asiknya apa sih belajar biologi. Kalau emang harus tahu dulu untungnya gue belajar biologi apa daripada ngantuk doang kan gitu. Karena kita tahu sendiri kan siswa itu kalau udah biologi itu masuknya kayak ceramah ya Bu, kayak diceritain gitu Bu. Padahal di balik biologi ini kan sangat penting peranannya, apalagi pada pandemi saat ini gitu ya Bu, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya ya Bu. Mengintervensi. Nah, saya terlena loh karena dulu saya zaman SMA dulu mah belum tahu kayak gitu, saya belum bisa apa. Makanya begitu Pak. Hebat ya. Oke. Jadi tadi katanya Mas Raka ini bahwa pelajaran biologi sekarang itu Bu Ayu itu berbeda. Kira-kira berbedanya dari segi mana sih? Apa tadi kita kaitkan sama 4.0? 4.0. Jadi gimana? Apa tuh yang kaitannya sama 4.0 tuh apa? Teknologi di 4.0 itu apa sih yang digunakan oleh Bu Ayu? Baik, dari segi teknologi 4.0 yang digunakan oleh Bu Ayu sendiri, beliau mengajar kami itu tidak dalam berbentuk seperti guru biologi pada umumnya, yaitu menjabarkan seluruh materi seperti itu. Tapi kalau Bu Ayu ini lebih ringkas, tapi siswanya itu lebih memahami. Situasinya keadaannya memang sedang pembelajaran jarak jauh seperti PJJ gitu Bu, via grup WA, hanya VN gitu. Tapi dari siswanya sendiri mengerti gitu. Dan adapun praktikumnya tetap berjalan dengan baik dan lancar gitu. Ada aplikasi yang dipakai nggak nih Bu Ayu selama yang membantu gitu selama ini? Selama ini. Oke, aplikasi yang lumayan standar enteng dipakai di handphone biasanya saya pakai Canva. Kemudian kadang-kadang kita pakai Jamboard ya, Mas Raka ya. Kemudian beberapa tempo kita pakai
Zoom. Anak-anak bisa suka-suka pakai platform yang mereka mudah jangkau ya. Ada Instastory, ada SW, ada apa lagi Mas? Banyak Bu, bisa TikTok itu sendiri kalau apalagi yang Mungkin cewek. ini kita satu aja dulu kali. Siap. ya. Satu dulu. Kita bahas Tapi ini. yang paling ini, sering yang dan paling sering. gampang Nah. dijangkau itu ya Canva. Canva. Jadi kelebihannya Canva itu tadi apa? Selain mudah, terus enteng, terus apa lagi nih? Enteng Ini di memori. membantu banget nggak sih sebenarnya itu dalam penyampaian materi atau dalam sebuah diskusi atau transfer ilmu lah ya. Transfer ilmu antara Biar guru kelihatan dan agak siswa. pinter. Jadi nggak transfer uang doang gitu ya. Oke, Mas Raka mau jawab dulu? Bu Ayu silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, saya melihat dari level anak PAUD, SD, SMP, apalagi SMA atau aliyah, Canva kayaknya lebih familiar ya dan enteng dipakai untuk handphone memori, butuh memori rendah lah, nggak terlalu tinggi dan nggak banyak makan kuota. Kemudian untuk media papan virtualnya kita pakai Jamboard. Jamboard juga sama, kurang lebih dia nggak banyak makan memori, walaupun di PC bisa, di laptop bisa, Di laptop tetapi bisa. di handphone pun enteng dipakai, sehingga semua ranah bisa pakai. Itu ya Mas Siap, Anas. betul Bu. Jamboard tuh whiteboard digital. Whiteboard gitu. digital. Seperti bahasanya mading, majalah dinding, bisa ditempel gitu. Oke, jadi Oh bisa selain ditulis bisa Bisa ditempel. ditempel, ada sticky Kamu suka notes-nya. nempel-nempel apa di Jamboard itu? Kakak? Kalau selama pembelajaran dengan Bu Ayu sendiri itu kita pernah praktikum pertulangan daun yaitu leaf skeleton. Tulang ditempel. Nempel-nempel tulang. Nah, jadi itu berupa daun, Tapi Pak. saya buka dulu. Bukan gitu. Tulangnya daun, Pak. Tulangnya Oh, daun, tulangnya bukan daun. tulangnya manusia. Ini hanya pertulangan Kalau daun. ini tulang punggung. Iya, tulang punggung. Takut salah dengar ya, itu kita pernah sekali praktikum pertulangan daun ya Bu, leaf Iya. skeleton yang saya masih ingat itu. Jadi kita gunakan cara dari Bu Ayu untuk cara praktikumnya dan untuk pengumpulan tugasnya itu di Jamboard. Jadi satu kelas ditempel semua kolasenya. dikanvain dulu. Dikanvain lalu dimasukkan di Terus Jamboard. dimasukin di Jamboard. Jadi Tapi semua kok, kelas bisa melihat semua ini. siswa bisa melihat di papan virtual Papan virtual tersebut gitu. Bicara tulang nih Bu. Iya, Menurut silakan. ilmu biologi bener nggak sih Bu tulang rusuk itu hilang satu Bu? Aduh. Loh, bener loh. Ini udah lapor polisi belum? Hah? Pas hilang lapor nggak Pak? Pasti lo lapor nggak? Sekarang udah ketemu sih di rumah. Alhamdulillah. Takutnya Bila- tulangnya Bisa hilang disop. lagi nggak sih? Jangan Takutnya dong. tulangnya disop Pak. Bisa hilang lagi nggak sih? dipelihara Hilang aja deh. di maintenance dong Ayo, tulangnya. nonton nggak? Istrinya PW. PW. Dia pelan ya. Oke. Oke, jadi artinya teknologi yang tadi disebutkan hari ini menggunakan Canva, Canva. kemudian Jamboard tadi ya. Siap. Nah, untuk siswa atau guru itu untuk memulai memakai itu gampang atau perlu Perlu pemikiran workshop gitu ya, Oh, perlu workshop atau perlu di pendidikan dulu. Wow. 2 bulan gitu pendidikan Wah, Canva. kayaknya nggak selama itu deh Pak. Kayak militer ya. Hanya sebentar. Mas, waktu itu kita gimana sesulit itu nggak sih waktu kita melakukan Proses Jamboard, oke. proses Canva dan Proses Jamboard? Canva itu. Jadi Bu Ayu itu mengumpulkan ketua kelas seluruhnya itu yang terkhusus ketua kelas MIPA yang beliau ajar, yang beliau ampu itu pelajaran biologi. Cuma 2 berarti. Ada 6 Oh, dari kelas 10 sampai dari kelas kelas 12, 10 sampai kelas yang 12. mengampu dari Bu Ayu sendiri. Jadi kita dikumpulkan dan benar-benar diajarkan secara langsung gitu bagaimana cara menggunakan Jamboard. Kita satu-satu dari Canva, beberapa foto dikolase menjadi satu, dikasih hiasan, dikasih nama kelas begitu Bu. Lantas kalau sudah berbentuk kolase dari kumpulan foto-foto pertulangan daun tersebut, kita masukkan ke dalam Jamboard, ditempel. Perurutan absen lebih bagus jadinya, rapi. Jadi rapi Rapi, gitu ya. pastinya, Pak. Berarti yang dibimbing oleh Bu Ayu ketua kelasnya dulu. Ketua kelasnya dulu, Setelah itu, baru ketua kelasnya mengajarkan ke anggotanya seperti itu. Jadi dari ketua kelasnya harus sudah memahami terlebih dahulu. Yang pasti Bu Ayu tetap menegaskan ketua kelasnya ngerti atau enggak. Kalau ketua kelasnya nggak ngerti kan nanti ngasih tahu anggotanya gimana, nggak ngerti juga. Jadi Bu Ayu memastikan hingga ketua kelasnya paham, baru kita Itu ajarkan ke nama anggotanya. ininya Kebetulan. trainer of training. Ya. Waduh.
Tutor sebaya. Tutor Kalau sebaya. bahasa Inggrisnya trainer of training. Trainer. Oke, jadi sudah Diskon, jadi trainer diskon. ya. Alhamdulillah. Diskon. Ya. Walau pertama kali belajar pun gitu Pak, sedikit susah karena dari Jamboard sendiri pun saya waktu pertama kali beritahu itu baru pertama kali pakai Jamboard dan baru kenalan sama aplikasi tersebut, dan untuk saat ini Akhirnya familiar. Mulai kapan kamu kenalan tuh? Saya mulai kenalan itu kelas 10 semester 2. Berarti Setelah udah dekat lah ya. sudah dekat ya. Sekarang lagi PDKT. Jangan terlalu dekat ntar nyaman. Proses tutor sebaya Tutor gitu ya, sebaya. mengajarkan teman-teman. Nah, itu teman-teman punya kesulitan apa enggak itu? Pas kalau kesulitan itu pasti ada Bu. Seperti saya umumkan di grup kelas dulu, untuk pembelajaran biologi minggu depan kita menggunakan Jamboard. Jadi hasil praktikum yang sudah dibuat itu, foto-fotonya itu sudah digabungkan di dalam aplikasi Canva. Untuk Canva sendiri memang dari kelas saya alhamdulillah sudah memahami cara menggunakan Canva. Tapi untuk Jamboard ini Bu yang belum. Karena belum familiar. Betul. Saya sendiri juga baru tahu ada Jamboard itu Bu. Makanya. Jadi Jadi udah kenal sama Jamboard belum? Saya Saya tiap malam minum Jamboard. Jambu. Jambu. Temulawak Bu. Pelawak juga. Saya pikir Ragado yang pelawak nih. Oke. Ternyata oke. Terus berarti dari Bayu ke Bayu. Raka ke ini. Anggota. Sulitan pasti ada lah ya Bu ya. Kesulitan pasti ada. Namanya, tapi pasti ada jalan lah ya. Pasti ada jalan. Dan Terus? akhirnya satu kelas pun bisa menggunakan Jamboard tersebut. Dan itu akhirnya jadi 6 kelas Jadi bisa 6 kelas semua. bisa semua. Kelas Bisa MIPA. semua. 6 Ya. kelas bisa semua. 10 MIPA, 11 MIPA. Dan 12 yang MIPA. ilmu yang didapat secara nggak langsung, anak-anak pertama belajar jadi narator, belajar jadi piloting project, kemudian belajar memanajemen masalah, kemudian belajar literasi juga karena mereka harus menggunakan bahasa yang bijak untuk ngawal teman-teman, untuk menjadi kolektor. Itu bukan hal mudah. Betul. Ya. Nah, skill untuk itu yang nggak kebayang ternyata nongol. Ternyata anak-anak lebih keren loh Lebih dari jago saya ya. gitu. Maka tadi 6 kelas udah bisa semua ya. 6 kelas. Kelas kamu ada bangku kosong nggak? Soalnya saya nggak bisa. Oh iya. Saya Bapak masuk bisa daftar dulu aja. aja Pak. Nanti saya masukkan ke kelas. 20 ya. Ya berarti sudah ada produknya ya. Sudah ada Bu, seperti karya-karya dari Jamboard tersebut dari kelas 10 MIPA sampai kelas 12 MIPA Ya, itu berarti sudah ada. sekarang kan kelas 11. Kelas Berarti kamu 11. sudah punya portofolio artinya. Portofolio ya, sudah ada, portofolio, Bu. Sudah ada, Bu, proses masih. pembelajaran yang kamu lakukan. Pernah, Berarti suatu saat bisa ditampilkan dong ya. Bisa Bu, bisa Insya ditampilkan Allah. kembali insya Allah. Bisa ya. Insya Allah. Oke. Oke, karena Kita tunggu di apa episode namanya, berikutnya. Karena katanya ada Gimana? rencana nih tanggal 25 November itu kan Hari Guru. Hari Guru. Nah, kita Hari kan Guru. mau mengapresiasi anak-anak kita yang sudah membuat Karya-karya. Karena selama Betul. pandemi kemarin kan kita ya di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, terus nggak tahu satu sama lain juga nggak tahu apa yang sudah Ya. dilakukan gitu. Betul. Nah, rencananya kita mau menampilkan karya-karya mereka. Mungkin salah satu Yeay, keren. Bu, sebetulnya MAN 20 Jakarta itu punya banyak mutiara loh Bu Temi, Pak itu Wahyu. masuk nelayan. Mutiara terpendam. Ini kayak di Lombok ya. Mutiara yang bilang baik di lini siswa, lini guru itu banyak mutiara. Cuma mereka terutama di siswa mereka cuma kurang wadah, kurang kesempatan untuk mengekspos. Aslinya mereka keren-keren banget. Cuma sayangnya kita belum punya ranah untuk mempublish. Oh iya betul. By the way, terima kasih buat MAN 20 Jakarta yang sudah memfasilitasi kami semua, baik siswa Terima kasih. ataupun guru, yang insya Allah anak-anak kami juga hebat. Insya Allah mereka adalah calon pemimpin negeri ke depan. Amin. Tentunya. Amin, amin. Ya, dan insya Allah di tanggal 25 November nanti Hari Guru mereka akan menampilkan, insya Allah bisa menampilkan karya yang mereka sudah coba buat. Di mana itu ditampilkannya, Bu? Di mana Bu Temi? Ya, Yuk. masih kita godok Masih kayaknya digodok. ya. Jamu Masih kayak jamu digodok. lah. Kayak jamu godok. Direbus dulu, Tadi digodok. jamu terus nih. Karena pegel-pegel pada Oh, saat pegel-pegel. gitu ya. Jadi insya Allah masih dirancang, artinya pameran karya baik secara virtual maupun karena kita sudah PTM ya, mungkin nanti sebagian guru merayakan Hari Guru dan mungkin ada upacara ya. Jadi mungkin sebagian guru nanti bisa offline gitu, nanti anak-anak melihat
pameran teman-temannya, karya teman-temannya selama proses pembelajaran ini melalui virtual. Seperti itu. Jadi Wow, mix keren. itu ya, ada yang offline, ada yang virtual. Iya, Pak. Itu namanya Blended learning. Kita ucapkan selamat Ada satu lagi, Berarti Pel. bagus gurunya loh. Satu lagi, Pel. Nah. Jadi selain siswa tadi ya, mungkin nanti Bu Ayu dengan Bu Ayu koordinatornya nih, artinya saya yakin Bapak Ibu guru juga Keren-keren. saya yakin gitu ya, keren dan Keren-keren. sudah pernah juga penggunaan Pastinya Canva, gitu ya. sudah ada. Apa namanya, selain Bu Ayu, saya yakin beberapa guru juga sudah menggunakan, dan nanti mungkin dengan dikoordinir oleh Bu Ayu itu bisa kolaborasi seperti itu. Oke. Wow, kolaborasi learning. Oke. Jadi banget, namanya apa ya? Pernah denger tuh Bu Temi? Apa tuh? Belajar dengan kolaborasi learning. Ya, itu salah satu 4C ya dari kurikulum 4C. ya, yang collaboration, critical thinking. Nah, itu kan artinya setiap kita tidak lagi berkompetisi gitu ya. Jadi kompetisi itu Harus di berkolaborasi. masa depan itu sudah artinya bukan sesuatu yang harus di tekan. itu kan bahwa kita nggak bisa berkompetisi ingin menang sendiri, oh Berkolaborasi, tidak, bahwa next di masa depan itu kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi. seperti itu. Kayak YouTuber kalau mau keren ya harus Collab. collab ya. Harus collab. Jadi kalau nggak salah pembelajaran, asesmen dan kurikulum itu saling kolaborasi, namanya Integrasi. Merdeka Belajar. Oh iya, Merdeka Belajar. Siswa merdeka melakukan karya, membuat sesuatu yang mereka suka, dan guru juga boleh suka-suka menggunakan platform apapun yang guru suka dan siswa bisa menjangkau. Merdeka banget ya. Alhamdulillah. Terima kasih Om Nadiem Makarim. Terima kasih, Pak sudah Nadiem. Merdeka Belajar. Siswa sekarang lebih merdeka, Pak, tanpa catatan terus. Gitu. Oh gitu ya? Iya, Pak. Karena selama ini, Pak, yang pengalaman saya di PJJ selama setahun lebih ini, ada beberapa guru yang sangat menekan siswanya untuk mencatat gitu, Pak, tanpa menggunakan aplikasi lain begitu, Bu Ayu. Tidak ada akulturasi dari aplikasi tersebut, Pak. Jadi hanya on proses untuk saat ini. Nah, Untuk saat semua ini. harus Tapi berproses. memang catat itu masih harus, Masih harus, ya, Bu. masih harus karena Nah, betul. memang kalau kutipan bahasa Arab saya lupa bahasa Arabnya. Jadi Sambil nah, menulis sambil mengingat. Betul. ya, jadi artinya ilmu itu ibarat buruan, hewan buruan Baik. gitu. Dan catatan adalah ikatannya. Jadi Baik. kalau kita Nggak berburu diikat, tanpa lepas ya. diikat, Oh, itu iya, akan betul. mudah lepas gitu. Siap, Artinya siap. itu nanti ada bahasa Arabnya, cuma nanti Raka Analogi yang tanya- bagus tuh benar. Siap, tanya, siap, siap, tanya siap. itu Said bahasa Said bahasa Arab. Arab gitu ya. Jadi ilmu itu ibarat buruan, catatan itu ibarat ikatannya. Ikatan. Maka Kalau udah Bagus banget. kalau udah mulai longgar, lihat lagi tuh catatannya. Iya. Eta. karena kalau kita nyatet di Analogi yang- gadget udah kehapus Kelelap. memorinya Betul. langsung dalam gadget. Jadi yang PW bilang belajar itu kalau udah lupa lihat lagi catatannya, berarti kita butuh merefleksi secara mandiri dong. Nah, Berarti merdeka belajar itu nggak los suka-suka lo Yes, doang, betul. tetapi self regular learning. Salah nggak sih PW? Saya ngomongnya ya Coba Allah. wartawan. Self regular learning. Tidak, saya Saya pernah Iya, lihat iya. kamus, saya lihat kamus dulu ya Bu. Oh gitu. Jadi harus tetap ingat catatan untuk merefleksi diri Yes, secara gitu, mandiri. ya. Siap, Bu. Gitu ya. Yang pasti tetap catatan itu perlu ya, Bu. Yes. Walau betul. Notifikasi Asal ya. tidak apa kayak kurikulum sebelumnya CBSA, CBSA. catat buku sampai habis. Nah, itu Ah, yang iya. jangan Oke. ya. Iya, Bu. Udah nggak zaman buku. Buku Nyatet itu digital. kan sebenarnya lewat Canva itu bisa nyatet juga ya. boleh. Bisa. Tapi biasanya kalau nyatet kalau CBSA kan semuanya nih. Semua. Tapi kalau di Canva mungkin kesimpulannya saja berupa poin-poin penting saja. Oke, Gitu. cakep. Nih apa nih pertanyaan yang dari tadi ngomongnya berat ya? Berat. Waduh, berat. Oke, berat. Kita yang ringan-ringan aja, Pak. Sekarang, Pak. Jangan jadi raka ya. Aduh. Berat ya. Berat. Berat emang dia. Raka Ya perimbangan udah saya. berat gitu. Jadi sama berat pas. Karena saya terlalu Ya. enteng, jadi Raka dikasih berat. Oke, ringan dulu nih. Oke deh. Berikutnya nih, mungkin ini biar agak cooling down dikit. Oke. Ini buat Bu Ayu dan buat Raka, sebenarnya pengalaman paling berkesan pakai ada yang menarik atau berkesan atau lucu yang pakai Canva itu apa sih? Tadi kan lagi ngomong Canva nih, Canva aja biar Ah, mana nih. oke. Jamboard ya, boleh jamboard, namanya Iya. jamboard. Oke, kalau saya ngomongin dari Canva-nya dulu ya. Pengalaman anak-anak
anak waktu zaman saya masih ngajar PKWU tuh, PKW itu salah satu pembelajaran tentang kewirausahaan. Mereka tuh bikin desain untuk marketing produknya mereka. Alhasil beberapa siswa akhirnya punya marketplace sendiri di toko online yang sudah mereka punya. Gitu, ada Jadi yang malah jadi beneran. akhirnya nyaman Pel kalau udah belajar kayak gitu ya. Hati lah Bu, jangan terlalu- Susah banget untuk move on karena itu, bener. dari cuman modal Canva berdampak cuan gimana dong? Tapi emang harus gitu ya Bu. Susah move on, akhirnya cinta banget, nyaman. Tapi memang harus begitu Bu Temi. Jadi kalau kadang-kadang kayak tadi yang Mas Raka bilang bahwa kalau belajar itu kadang-kadang kurang terapannya Bu. Jadi kadang-kadang kalau belajar biologi kita belajar tulang, ngapain belajar tulang Iya. ya? Tulang ada, bla 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 bla, itu kayaknya bete banget. Langsung Iya, ada iya, penerapannya. Ya Mas Raka ya. Iya, Pak. Itu jadi yang menarik nih. Kalau dari Mas Raka nih dari pihak Paling kalau saya ada sedikit momen ya mengagetkan juga waktu menggunakan Jamboard itu sendiri Pak. Karena di kelas saya sedikit crowded waktu pertama kali digunakan kamu Jamboard jump apa tersebut. jump scare? Jump scare Jump- dari kaget. Wah. Kagetnya itu berupa gimana ya? Jadi Karena berat jadi jatuh dia. Jadi waktu pertama kali pakai Jamboard itu kan saya sudah bilang untuk ditempel di berjeda gitu samping-sampingan. Tapi setelah saya cek ke 36 siswa, 35 ada yang numpuk begitu. Kan padahal bisa di halaman berikutnya kalau Jamboard gitu, Pak. Itu yang menarik ya. Cuma Itu yang masalah menarik. teknis. Teknis aja sih paling. Tapi kalau untuk nempel dari kolase yang sudah dibuat Canva tersebut sudah paham siswanya. Namanya 36 ya. Banyak Pak, betul. Iya, gitu deh. Ada lagi bukan Bu Temi. Iya, Bu, sepertinya cukup atau mungkin 2000 Ayu. Artinya gini, kita sudah mendengarkan gitu ya, sudah mendengarkan paparan dari Bu Ayu bahwa tadi dengan dan pengalaman Raka gitu ya, bahwa ada sebuah pengalaman seru gitu, Betul, pengalaman seru dalam belajar. Artinya bahwa yang namanya proses pembelajaran Itu itu harus bisa sebuah proses yang menyenangkan, menyenangkan. gitu ya, menyenangkan. Tidak membosankan apalagi Bu. Betul, tidak membosankan. Artinya dan sudah melakukan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, Bu Ayu ini Merdeka sudah Belajar. melakukan proses Merdeka Belajar dengan apa istilahnya menggunakan Canva, dan siswa tadi sudah melakukan proses Merdeka Belajar juga karena kreativitas masing-masing Betul, gitu ya, dan kreativitas ternyata sesuai. berebutan. Itu kalau istilah kehidupan nyata ketika ada mading, Betul. saling berebut Saling tempel gitu. menempel Jadi Bu, ada- pakai numpuk jadinya Bu. Jadi artinya ada sebuah keseruan lah ya. Ada euforia tersendiri Bu Iya, dari mungkin antusiasmenya. Nah, itu kan belajar berarti harus antusias dan Betul. semangat seperti itu ya. Artinya mungkin nanti tadi ya kita ke depan akan coba Bu Ayu karena sudah berbagi gitu. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Nah, pesan-pesannya. Terima kasih Bu Temi, Mr. Wahyu Ujianto. Jadi berdasarkan pengalaman siswa, pengalaman saya sendiri, bikin asesmen yang saya pikir menurut kacamata guru tuh susah, ternyata enggak. Kalau kita mau menilik apa sih mau lu kalau lu jadi siswa gitu. Jadi di masa pandemi kemarin seperti itu kebutuhannya, kita melihat butuhnya siswa tuh apa untuk pelajaran saya. Butuhnya siswa. Jangan maksain butuhnya saya, tetapi kita tetap ada track di kurikulum itu nggak hilang karena pemerintah udah kasih itu. Kemudian jadi itu satu, bikin soal ujian menurut kebutuhan siswa gitu. Tentunya disesuaikan Dengan kompetensi dasar. Jadi soalnya berdasarkan kebutuhan Siswa. Kemudian dari situ juga ada satu hal lagi, ternyata banyak siswa juga pengalaman ngedit, pengalaman apalah berdasarkan basis Ya, digital betul. yang pernah kita coba pakai. Selain punya beberapa marketplace, beberapa siswa juga dikontrak untuk untuk desainnya. Mantap ya. Sama owner luar, kan dampaknya cuan banget Pel ya Iya, Allah. betul. Terus ada juga yang cuma dengan jualan foto aja mereka bisa dapet cuan gitu. Jadi jualan foto, cuman foto-foto doang dirapiin di Canva dapet cuan.
gitu. Jadi saya sendiri justru ingin belajar dari siswa. Saya harus mendobrak tembok gengsi saya bahwa belajar itu boleh sama siapa saja, di mana saja dan kapan saja, karena semua siswa boleh menjadi semua guru. Semua itu sumber belajar ya. Betul sekali. Guru, siswa, kelas, itu semuanya sumber Iya. belajar. Dan kalian mau tahu nggak guys, itu juga termasuk visi cara nyemangatin siswanya ala Bu Ayu loh. Ya Bu ya, betul, setiap awal belajar begitu. Saya selalu mendengarkan Vian Bu Ayu selama PJJ dari kelas 10, selalu belajar bersama siapa saja, di mana saja dan kapan saja bersama Bu Ayu. Semua siswa dapat menjadi siswa bagi siswa lainnya. Begitu. Semua siswa Salah, dapat Bu. menjadi guru. Oh, semua siswa dapat teman. menjadi guru, menjadi siswa teman. Seperti Itu penyemangatnya Bu Ayu. Penyemangatnya Bu Ayu setiap pagi, Pak. Itu siap. Saat Saya pembelajaran tadi dengar biologi. dengan penyemangat kira Bu Ayu pagi-pagi lah. Bukan, Pak. Semua. Hanya sebuah Se- Vian penyemangat. Nah, Tapi saya dengan udah ngebayangin di sini. Ya. Anak PAUD itu. Tapi dengan begitu dari siswanya pun bangkit, Pak, bangkit untuk mau belajar begitu, mau memahami materi yang diberikan oleh Bu Ayu. Itu udah nyanyi loh, bangkit lah. Bangkit lah. Karena madrasah hebat bermartabat. Siap. Gitu. Oke, berarti sudah dijelaskan tadi sama Bu Ayu dan Mas Raka selaku narasumber kita berdua ya, Bu Temi. Bu Temi mau Oke. membuat kesimpulan atau gimana? Tidak, kayaknya sudah cukup ya, sudah Jelas ya? disimpulkan ya. Mudah-mudahan dan kita sudah beberapa hampir 40 menit nih, Waduh, Peo. udah 1 Cuma jam saya mau pelajaran. membacakan pantun, Peo. Siapa, Bu? Waduh, pantun berat nih. Iya. Jalan-jalan ke kampung Duku. Cakep. Beli sayuran dan juga ragi. Boleh. Buat apa tuh Ragi? Lanjut, Bu. Itu biologi kalian. Iya. Selamat datang ke podcast Man 20. Yeay. Semoga Sip. tidak bosan dan mau mendengar lagi. Hore. Siap kalau begitu. Saya belum nyiapin. Nanti next episode Next aja episode ya. aja. Takutnya nggak dipakai lagi. Iya, Pak. Next episode aja biar Ini dipakai lagi. dadakan. Siap. Peo. Bayarannya gede soalnya ini. Oh, gitu ya. Oke. Yuk. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya karena waktunya juga sudah hampir lama. Nanti kelamaan kasihan yang lain nggak kebagian Kasihan, yang nonton gitu. betul. Adsense-nya takut kegedean. Takut banyak, Pak. Iklannya apa lagi, Pak? Udah mau itu mau yang mau pentas ke satu Hai, lagi rekaman. mau datang ya? Mau Oke. ikut podcast di sini? Pembicara kedua sudah datang. Pembicara kita sudah hadir di sini. Oke, Baik. jadi sampai di situ dulu ya bincang-bincang kita tadi menarik banget nih. Sampai Bu Ayu penjelasannya juga sudah menarik dari sisi beliau, kemudian dari sisi siswa juga. Jadi ini obrolan yang menarik di sore hari ini. Sore ya? Sorry, Pak. Ya, Sudah Sore. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Sore. Saya sampai lupa waktu kalau udah ngobrol. apalagi ngobrol sama Bu Ayu gitu. Sama kopi. Yang ngobrolannya berkualitas. Obrolannya berkualitas, Pak. Apa disingkat? Ngobras. Ngobrol. Ngobras. Ya. Obrolan berkualitas maksudnya. Ya. Nah, jadi Ngopi sambil berpikir. Oke. Ngobrol sambil berpikir. Padahal kopinya nggak ada, Bu. jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Bu Ayu dan Raka menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan membawa dengan pembelajaran Merdeka Belajar ya. Kita semua belajar lebih menyenangkan, kemudian teknologi yang digunakan lebih banyak, dan kita dapat menggali yang tadi Bu Ayu bilang bahwa mutiara-mutiara dalam Man 20 Jakarta. Man 20 Jakarta. Oke, Jangan saya- takut sama asesmen ya. Jangan takut. Asesmen datang semua senang. Asesmen Datang datang, semua senang. semua senang. Transferan datang, saya senang. Transfer dari siapa, Pak? Nah, makanya, tapi kan nggak ada yang Iya, betul, saya Pak. jadi bingung mau senangnya Tadi sudah gimana. ditransfer loh, Pak ya. Udah ya? Transfer ilmu. Transfer ilmu. Iya, betul. Transfer nomor rekening setelah ini, Pak. Oke, Siap. siap. Jadi Ditunggu terima kasih katanya Bu Ayu. sekali lagi Bu Ayu transfer ilmunya, Mas Raka juga Siap, pengalamannya. Pak. Terima Saya- kasih terima juga kasih kembali, Oke. Bu Bu Temi. dan terima Atas kasih waktunya, Pak atas Wahyu waktunya. berkenan mengundang kami berdua. Sama-sama. Sama-sama ya. Oke. Jadi gitu aja guys. Ya, sekarang udah Guys. mulai kayak anak muda nih guys. Jadi Mantap. gitu aja Pak, guys. Pak PW masih muda sebenarnya tuh, Pak. Oh, masih Oh, ya? masih. Siap. Masih matanya baru. Oke. Masih guys. 11, 12 sama. Sorry biasa. Nanti di-cut aja ya. Jadi belum Oke, persnya. jadi gitu saya Wahyu Janto dan ini host di samping saya Ibu
Temi Yulianti. Yulianti. Yulianto dan Yulianti, Anda dua bersaudara kembar. Ujianto Yulianti. Berbeda. Saya berbeda. Wahyu. Dan saya Muhammad Raka Priyotomo. Mengucapkan Terima kasih. terima kasih Terima sudah kasih. menonton podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa. Bye. Merdeka belajar, semangat belajar Indonesia. Indonesia hebat, Indonesia tangguh. Selamat Hari Guru. Nggak selesai yuk. Panjang yuk, mulai lagi nanti. Jadi kita harus tahu tujuan kita bikin asesmen tuh buat apa. Kemudian kita harus tahu juga peran aktif siswa. Nanti siswa kalau misalkan belajar biologi atau belajar PKWU, tuh mereka peran aktifnya apa? Kalau misalkan pelajaran biologi, mereka diminta membuat suatu asesmen di masa pandemi ini. Saya harus kolaborasi nih sama Bu Temi misalkan. Saya belajar tentang interaksi di kelas 10. Bu Temi belajar juga mungkin interaksi tapi dari sisi geografi. Lalu kita cari peran siswanya yang aktif di pelajaran ini, mereka berperan sebagai apa kalau di asesmen gitu. Lalu kita cek juga situasi yang akan diambil. Situasinya apa yang menguntungkan dan yang enak di siswa dan di guru di masa pandemi ini. Oh, situasinya di masa pandemi. Kira-kira apa yang bisa diambil dari sisi interaksi? Kalau di saya, siswa mungkin akan menganalisis interaksi apa yang terjadi di lingkungan sekolah, biotik dan abiotik. Lalu kita cek yang jadi pemirsanya siapa, yang jadi audiensnya siapa di suatu sekolah tersebut. Ada siswa, ada sivitas akademika sekolah, ada orang luar yang masuk ke dalam. Lalu aksi atau produk apa yang bisa dipakai? Misalkan mereka di masa masih COVID atau WFH atau PTM 70% ini, mereka harus bisa menghasilkan suatu aksi atau produk. Kalau aksi produknya dalam bentuk digital, mungkin mereka bisa membuat poster untuk tetap nggak kendor melakukan Proses pembelajaran. prokes. Nah, PW nggak mau tahu produk yang pernah dibuat oleh Bu Ayu. Nah itu dia, tapi saya tadi masih sabar aja mendengarkan penjelasan. Mungkin masih panjang nggak itu penjelasan? Satu lagi, Ah, iya. Oke. produk yang dihasilkan kalau digital misalkan dalam bentuk brosur prokes untuk tetap jaga ke prosedur kesehatan. Dalam kinerja keterampilan di nyatanya, mereka bisa jadi satgas COVID, membantu di ranah siswa. Guru membantu di ranah guru. Kriterianya apa yang bisa dihasilkan? Mereka secara nyata mereka sudah bisa mempublish apa yang mereka hasilkan, kemudian mereka juga tetap paham apa sih interaksi yang terjadi, dan nyatanya pelajaran biologi itu bisa diambil untungnya gitu, bisa diambil hasil nyatanya, bukan cuma teori. Oh, biologi cuma belajar ABC doang secara teori nggak asik, ternyata bisa diambil gitu loh. Gue bisa jadi satgas COVID karena gue harus memahami adanya interaksi. Kita harus tetap jaga prokes gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi ini ada siswa, kita bisa tanya dia aja, Oh gitu. asiknya apa sih belajar biologi. Kalau emang harus tahu dulu untungnya gue belajar biologi apa daripada ngantuk doang kan gitu. Karena kita tahu sendiri kan siswa itu kalau udah biologi itu masuknya kayak ceramah ya Bu, kayak diceritain gitu Bu. Padahal di balik biologi ini kan sangat penting peranannya, apalagi pada pandemi saat ini gitu ya Bu, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya ya Bu. Mengintervensi. Nah, saya terlena loh. PW langsung. Dulu saya zaman SMA dulu mah belum tahu kayak gitu, saya belum bisa apa. Makanya begitu Pak. Hebat ya. Oke. Jadi tadi katanya Mas Raka ini bahwa pelajaran biologi sekarang itu Bu Ayu itu berbeda. Kira-kira berbedanya dari segi mana sih? Apa tadi kita kaitkan sama 4.0. 4.0. Jadi Oke. gimana? Apa tuh yang kaitannya sama 4.0 tuh apa?
teknologi di 4.0 itu apa sih 4.0 yang digunakan oleh Buayu. Baik, dari segi teknologi 4.0 yang digunakan oleh Buayu sendiri, beliau mengajar kami itu tidak dalam berbentuk seperti guru biologi pada umumnya, yaitu menjabarkan seluruh materi seperti itu. Tapi kalau Buayu ini lebih ringkas, tapi siswanya itu lebih memahami. Situasinya keadaannya memang sedang pembelajaran jarak jauh di PJJ gitu Bu, via grup WA, hanya VN gitu. Tapi dari siswanya sendiri mengerti gitu. Dan adapun praktikumnya tetap berjalan dengan baik dan lancar gitu. Ada aplikasi yang dipakai nggak nih Bu Ayu selama yang membantu gitu selama ini? Selama ini. Oke, aplikasi yang lumayan standar enteng dipakai di handphone biasanya saya pakai Canva. Kemudian kadang-kadang kita pakai Jamboard ya, masyarakat ya. Kemudian beberapa tempo kita pakai Zoom. Anak-anak bisa suka-suka pakai platform yang mereka mudah jangkau ya. Ada Instastory, ada SW, ada apa lagi Mas? Banyak Bu, bisa TikTok itu sendiri kalau apalagi yang cewek. Mungkin kita satu aja dulu kali. Siap, satu dulu. Tapi yang paling sering dan gampang dijangkau itu ya Canva. Jadi kelebihannya Canva itu tadi apa? Selain mudah, enteng, terus apa lagi nih? Enteng di Jadi memori. membantu banget nggak sih sebenarnya itu dalam penyampaian materi atau dalam sebuah diskusi atau transfer ilmu lah ya. Transfer ilmu Biar antara guru dan kelihatan siswa. agak pintar Jadi gitu. nggak transfer uang doang gitu ya. Oke, Mas Raka mau jawab dulu? Bu Ayu silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, saya melihat dari level anak PAUD, SD, SMP, apalagi SMA atau aliyah, Canva kayaknya lebih familiar ya dan enteng dipakai untuk handphone butuh memori rendah lah, nggak terlalu tinggi dan nggak banyak makan kuota. Kemudian untuk media papan virtualnya kita pakai Jamboard. Jamboard juga sama, kurang lebih dia nggak banyak makan memori, walaupun di PC bisa, di laptop bisa, tetapi di handphone pun enteng dipakai, sehingga semua ranah bisa pakai. Itu ya Mas. Ya, betul Bu. Jamboard tuh whiteboard digital. Whiteboard gitu. digital. Seperti bahasanya mading, majalah dinding, bisa ditempel gitu. Oke, jadi Oh bisa selain ditulis bisa ditempel. Ada sticky Kamu suka notes-nya. nempel-nempel apa di Jamboard itu? Kalau selama pembelajaran dengan Bu Ayu sendiri itu kita pernah praktikum pertulangan daun, yaitu leaf skeleton. Tulang ditempel. Nempel tulang. Nah, jadi itu berupa daun, Tapi Pak. saya buka dulu. Bukan gitu. Tulangnya daun, Pak. Tulangnya daun, bukan tulangnya manusia. Ini hanya pertulangan daun. Tulang punggung. Iya, tulang punggung. Takut salah dengar, ya itu kita pernah sekali praktikum pertulangan daun ya Bu, leaf skeleton yang saya masih ingat itu. Jadi kita gunakan cara dari Bu Ayu untuk cara praktikumnya dan untuk pengumpulan tugasnya itu di Jamboard. Jadi satu kelas ditempel semua kelasnya. dikanvain dulu. Dikanvain lalu dimasukkan di terus Jamboard. dimasukin di Jamboard. Tapi Jadi semua kelas bisa melihat semua di- siswa bisa melihat di papan virtual Papan virtual. tersebut gitu. Bicara tulang nih Bu. Iya, Menurut silakan. ilmu biologi bener nggak sih Bu tulang rusuk itu hilang satu Bu? Aduh. Loh, bener loh. Tapi dirimu udah lapor polisi belum? Hah? Pas hilang lapor nggak Pak? Pasti lo lapor nggak? Sekarang udah ketemu sih di rumah. Alhamdulillah. Takutnya Bisa tulangnya hilang disok. lagi nggak sih? Takutnya tulangnya disok Pak. Bisa hilang lagi nggak sih? Dipelihara Hilang aja deh. di maintenance dong Istrinya tulangnya. nonton nggak? Istrinya PW. PW. Jempol tulangnya. Oke. Oke, jadi artinya teknologi yang tadi disebutkan hari ini menggunakan Canva, kemudian Jamboard tadi ya. Siap. Nah, untuk siswa atau guru itu untuk memulai memakai itu gampang atau perlu Perlu pemikiran workshop gitu ya, Oh. perlu workshop atau perlu di pendidikan dulu. Wow. 2 bulan gitu pendidikan Canva. Kayaknya nggak selama itu deh Pak. Kayak militer ya. Hanya sebentar. Mas, waktu itu kita gimana sesulit itu nggak sih waktu kita melakukan Proses belajar, Jamboard, oke. proses Canva dan Proses Jamboard? Canva itu. Jadi Bu Ayu itu mengumpulkan ketua kelas seluruhnya itu yang terkhusus ketua kelas MIPA yang beliau ajar, yang beliau ampu itu pelajaran biologi. Cuma 2 berarti?
ada 6 Oh, dari kelas 10 sampai dari kelas kelas 12, 10 sampai kelas yang 12. mengampu dari Bu Ayu sendiri. Jadi kita dikumpulkan dan benar-benar diajarkan secara langsung gitu bagaimana cara menggunakan Jamboard. Kita satu-satu dari Canva, beberapa foto di kolase menjadi satu, dikasih hiasan, dikasih nama kelas begitu Bu. Lantas kalau sudah berbentuk kolase dari kumpulan foto-foto pertulangan daun tersebut, kita masukkan ke dalam Jamboard, ditempel. Perurutan absen lebih bagus jadinya, rapi. Jadi rapi Rapi, gitu ya. pastinya, Oh, Pak. berarti yang dibimbing oleh Bu Ayu ketua kelasnya dulu. Ketua kelasnya dulu, Setelah itu, baru ketua kelasnya mengajarkan ke anggotanya seperti itu. Jadi dari ketua kelasnya harus sudah memahami terlebih dahulu. Yang pasti Bu Ayu tetap menegaskan ketua kelasnya ngerti atau enggak. Kalau ketua kelasnya nggak ngerti kan nanti ngasih tahu anggotanya gimana, nggak ngerti juga. Jadi Bu Ayu memastikan hingga ketua kelasnya paham, baru kita Itu ajarkan ke nama anggotanya. ininya Kebetulan. trainer of training. Ya. Waduh. Tutor sebaya. Tutor Kalau sebaya. bahasa Inggrisnya trainer of training. Trainer. Oke, berarti sudah Sesuai jadi trainer dengan ya. Alhamdulillah. Sekarang seperti itu. sekolah. Ya. Walau pertama kali belajar pun begitu Pak, sedikit susah karena dari Jamboard sendiri pun saya waktu pertama kali beritahu itu baru pertama kali pakai Jamboard dan baru kenalan sama aplikasi tersebut, dan untuk saat ini Akhirnya familiar. Mulai kapan kamu kenalan tuh? Saya mulai kenalan itu kelas 10 semester 2. Berarti udah dekat lah ya. Sudah dekat ya. Sekarang lagi PDKT. Jangan terlalu dekat ntar nyaman. Proses tutor sebaya Tutor gitu ya, sebaya. mengajarkan teman-teman. Nah, itu ke teman-temannya punya kesulitan apa enggak itu? Pas kalau kesulitan itu pasti ada Bu. Seperti saya umumkan di grup kelas dulu, untuk pembelajaran biologi minggu depan kita menggunakan Jamboard. Jadi hasil praktikum yang sudah dibuat itu, foto-fotonya itu sudah digabungkan di dalam aplikasi Canva. Untuk Canva sendiri memang dari kelas saya alhamdulillah sudah memahami cara menggunakan Canva. Tapi untuk Jamboard ini Bu yang belum. Karena belum familiar. Betul. Saya sendiri juga baru tahu ada Jamboard itu Bu. Makanya. Jadi udah kenal sama Jamboard belum? Saya Saya tiap malam minum Jamboard. Jambu. Jamboard. Temulawak Bu. pelawak juga. Saya pikir Rangga Do yang pelawak. Oke. Ternyata oke. Terus berarti dari Bu Ayu ke Bu Ayu. Raka ke ini Anggota. Kesulitan pasti ada lah ya Bu. ya? Kesulitan pasti ada. Namanya, tapi pasti ada jalan lah ya. Pasti ada jalan. Dan Terus? akhirnya satu kelas pun bisa menggunakan Jamboard tersebut. Dan itu akhirnya jadi 6 kelas Jadi bisa 6 kelas semua. bisa semua. Kelas Bisa MIPA. semua. 6 Iya. kelas bisa semua. 10 MIPA, 11 MIPA. Dan 12 yang MIPA. ilmu yang didapat secara nggak langsung, anak-anak pertama belajar jadi narator, belajar jadi piloting project, kemudian belajar memanajemen masalah, kemudian belajar literasi juga karena mereka harus menggunakan bahasa yang bijak untuk ngawal teman-teman, untuk menjadi kolektor. Itu bukan hal mudah. Betul. Ya. Nah, skill untuk itu yang nggak kebayang ternyata nongol. Ternyata anak-anak lebih keren loh Lebih dari jago saya ya. gitu. Maka tadi 6 kelas udah bisa semua ya. 6 kelas. Kelas kamu ada bangku kosong nggak? Soalnya saya nggak bisa. Oh iya. Saya masuk Bapak bisa kelas daftar dulu aja. aja Pak. Nanti saya masukkan ke kelas. 20 ya. Ya berarti sudah ada produknya ya. Sudah ada Bu, seperti karya-karya dari Jamboard tersebut dari kelas 10 MIPA sampai kelas 12 MIPA Ya, itu berarti sudah ada. sekarang kan kelas 11. Kelas Berarti kamu 11. sudah punya portofolio artinya. Portofolio Ya, sudah ada, portofolio, Bu. Sudah ada, Bu, proses masih. pembelajaran yang kamu lakukan. Pernah. Nah, Siap. nanti suatu saat bisa ditampilkan dong ya. Bisa Bu, bisa Insya ditampilkan Allah. kembali insya Allah. Bisa ya. Insya Allah. Oke. Oke, karena Kita tunggu di apa episode namanya? berikutnya. Katanya ada Gimana? rencana nih tanggal 25 November itu kan Hari Guru. Hari Guru. Nah, kita Hari kan Guru. mau mengapresiasi anak-anak kita yang sudah membuat karya-karya. Karya-karya. Karena selama Betul. pandemi kemarin kan kita ya di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, terus nggak tahu satu sama lain juga nggak tahu apa yang sudah Ya. dilakukan gitu. Betul. Nah, rencananya kita mau menampilkan karya-karya mereka. Mungkin salah satu Yeay, keren. Bu, sebetulnya Man 20 Jakarta itu punya banyak mutiara loh Bu Temi, Pak itu Wahyu. masuk nelayan. Mutiara yang terpendam. Ini kayak di Lombok ya. Mutiara yang bilang baik di lini siswa, lini guru itu banyak mutiara. Cuma mereka terutama di siswa mereka cuma kurang wadah, kurang kesempatan untuk mengekspos. Aslinya mereka keren-keren banget. Cuma sayangnya kita belum punya ranah untuk mempublish. Oh iya betul. By the way, terima kasih buat Man 20 Jakarta yang sudah memfasilitasi kami semua, baik siswa Terima kasih. ataupun guru yang
insya Allah anak-anak kami juga hebat. Insya Allah mereka adalah calon pemimpin negeri ke depan. Amin. Tentunya. Amin, amin. Ya, dan insya Allah di tanggal 25 November nanti Hari Guru mereka akan menampilkan, insya Allah bisa menampilkan karya yang mereka sudah coba buat. Di mana itu ditampilkannya, Bu? Di mana Bu Temi? Ya, masih kita godok Masih kayaknya digodok. jamu Masih kayak jamu digodok. lagi. Kayak jamu godok. Direbus dulu, Tadi digodok. jamu terus nih. Karena pegel-pegel pada Oh, pegel-pegel. gitu ya. Jadi insya Allah masih dirancang, artinya pameran karya baik secara virtual maupun karena kita sudah PTM ya, mungkin nanti sebagian guru merayakan Hari Guru dan mungkin ada upacara ya. Jadi mungkin sebagian guru nanti bisa offline gitu, nanti anak-anak melihat pameran teman-temannya, karya teman-temannya selama proses pembelajaran ini melalui virtual. Seperti itu. Jadi Wow. mix ya, Bu ya. Ada yang offline, ada yang virtual. Ya, Iya, Pak. itu namanya Blended learning. Kita ucapkan selamat Ada satu lagi, Pel. gurunya loh. Satu lagi, Pel. Jadi selain siswa tadi ya, mungkin nanti Bu Ayu dengan Bu Ayu koordinatornya nih, artinya saya yakin Bapak Ibu guru juga Keren-keren. saya yakin gitu ya, keren dan Keren-keren. sudah pernah juga penggunaan Pastinya Canva, gitu sudah ya. ada. Apa namanya, selain Bu Ayu saya yakin beberapa guru juga sudah menggunakan, dan nanti mungkin dengan dikoordinir oleh Bu Ayu itu bisa kolaborasi seperti itu. Oke. Wow, kolaborasi learning. Oke. Jadi banget, namanya apa ya? Pernah denger tuh Bu Temi? Apa tuh? Belajar dengan kolaborasi learning. Ya, itu salah satu 4C ya dari kurikulum 4C. ya, yang collaboration, critical thinking. Nah, itu kan artinya setiap kita tidak lagi berkompetisi gitu ya. Jadi kompetisi itu Harus di berkolaborasi. masa depan itu sudah artinya bukan sesuatu yang harus di tekan. Oh, itu kan bukan kita berkompetisi ingin menang sendiri, oh Berkolaborasi, tidak. Bahwa next di masa depan itu kita harus berkolaborasi. seperti Kayak itu. YouTuber kalau mau keren ya harus Collab. collab ya. Harus collab. Jadi kalau nggak salah pembelajaran, asesmen dan kurikulum itu saling kolaborasi, namanya Integrasi. Merdeka Belajar. Oh iya, Merdeka Belajar. Siswa merdeka melakukan karya, membuat sesuatu yang mereka suka, dan guru juga boleh suka-suka menggunakan platform apapun yang guru suka dan siswa bisa menjangkau. Merdeka banget ya. Alhamdulillah. Terima kasih Om Nadiem Makarim. Terima kasih, Pak sudah Nadiem. Merdeka Belajar. Siswa sekarang lebih merdeka, Pak, tanpa catatan terus. Gitu. Oh, gitu ya? Oke. Iya, Pak. Karena selama ini, Pak, yang pengalaman saya di PJJ selama setahun lebih ini, ada beberapa guru yang sangat menekan siswanya untuk mencatat gitu, Pak, Oh, tanpa menggunakan aplikasi lain begitu, Bu Ayu. Tidak ada akulturasi dari aplikasi tersebut, Pak. On Jadi proses. hanya on proses On untuk saat proses, ini. Mas. Untuk saat Semua ini. harus Tapi berproses. memang catat itu masih harus, Masih harus, ya, Bu. masih harus karena Ah, betul. memang kalau kutipan bahasa Arab saya lupa bahasa Arabnya. Jadi Sambil nah, menulis sambil mengingat. Betul. ya, jadi artinya ilmu itu ibarat buruan, hewan buruan Baik. gitu. Dan catatan adalah ikatannya. Jadi Baik. kalau kita Nggak berburu diikat, tanpa lepas ya. diikat itu Oh. akan mudah lepas gitu. Betul, Artinya siap. itu nanti ada bahasa Arabnya, coba nanti Raka Analogi yang tanya. bagus tuh benar. Siap, Tanya, siap, siap, tanya siap. itu Said bahasa Said Arab, bahasa Arab. gitu ya. Jadi ilmu itu ibarat buruan, catatan itu ibarat ikatannya. Ikatan. Maka Kalau udah Bagus ikatannya. banget. Kalau udah mulai longgar, lihat lagi tuh catatannya. Iya. Karena kalau kita nyatet di Analogi yang- gadget udah kehapus Kelelap. memorinya Betul. segala macam. Jadi yang PW bilang belajar itu kalau udah lupa lihat lagi catatannya, berarti kita butuh merefleksi secara mandiri dong. Nah, betul Berarti sekali. merdeka belajar itu nggak los suka-suka lo Yes, doang, betul. tetapi self regular learning. Salah nggak sih PW? Saya ngomongnya ya Coba Allah. self regular learning. Tidak, saya hampir Saya Iya, lihat iya. kamus, saya lihat kamus dulu ya Bu. Oh gitu. Jadi harus tetap ingat catatan untuk merefleksi diri Yes, secara itu langkah mandiri. ya. Siap, siap, Bu. Gitu ya. Yang pasti tetap catatan itu perlu ya, Bu. Yes. Walau betul.
notifikasi Asal ya. tidak apa kayak kurikulum sebelumnya CBSA, CBSA. catat buku sampai habis. Nah, itu Ah, yang iya. jangan Oke. ya. Iya, Bu. Udah nggak zaman buku. Buku Nyatet itu digital. kan sebenarnya lewat Canva itu bisa nyatet juga ya. Bisa. Tapi biasanya kalau nyatet kalau CBSA kan semuanya nih. Semua. Tapi kalau di Canva mungkin kesimpulannya saja berupa poin-poin penting saja Oke, gitu. cakep. Nih apa nih pertanyaan yang dari tadi ngomongnya berat ya? Berat. Waduh, berat. Oke, berat. Kita yang ringan-ringan aja Pak sekarang Pak. Jangan jadi raka ya. Aduh. Ya. Berat. Berat emang dia. Raka Ya, menimbang udah saya. berat gitu. Jadi sama gue pas. Karena saya terlalu Iya. enteng jadi Raka dikasih berat. Oke, ringan dulu nih. Oke Nah, deh. Berikutnya nih mungkin ini biar agak cooling down dikit. Oke. Ini buat Bu Ayu dan buat Raka sebenarnya pengalaman paling berkesan pakai kan ada yang menarik atau berkesan atau lucu yang pakai Canva itu apa sih? Tadi kan ini lagi ngomong Canva nih Canva aja biar mana nih. Oke. Jamboard ya boleh Jamboard, namanya Iya. Jamboard. Oke, kalau saya ngomongin dari Canva-nya dulu ya. Pengalaman anak-anak waktu zaman saya masih ngajar PKWU tuh. PKW itu salah satu pembelajaran tentang kewirausahaan. Mereka tuh bikin desain untuk marketing produknya mereka. Alhasil beberapa siswa akhirnya punya marketplace sendiri di toko online yang sudah mereka punya. Gitu, ada Jadi yang malah jadi beneran. akhirnya nyaman Peo kalau udah belajar kayak gitu ya. Hati lah Bu, jangan Susah banget untuk move on karena itu, bener. dari cuman modal Canva berdampak cuan gimana dong? Tapi emang harus gitu ya Bu. Susah move on, akhirnya cinta banget, nyaman. Tapi memang harus begitu Bu Temi. Jadi kalau kadang-kadang kayak tadi yang Mas Raka bilang bahwa kalau belajar itu kadang-kadang kurang terapannya Bu. Jadi kadang-kadang kalau belajar biologi kita belajar tulang, ngapain belajar tulang ya? Iya. Tulang ada bla 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 baru kayaknya bete Langsung Iya, ada iya, penerapannya. Ya Mas Raka. Iya, ya? Pak. Itu Setidaknya jadi yang gitu. menarik nih. Kalau dari Mas Raka nih dari pihak Paling kalau saya ada sedikit momen ya mengagetkan juga waktu menggunakan Jamboard itu sendiri Pak. Karena di kelas saya sedikit crowded waktu pertama kali digunakan Jamboard Jamboard apa tersebut. jump scare? Jump scare Jump- dari kaget. Wah. Kagetnya itu berupa gimana ya? Jadi Karena berat jadi jatuh dia. Jadi waktu pertama kali pakai Jamboard itu kan saya sudah bilang untuk ditempel di berjeda gitu samping-sampingan. Tapi setelah saya cek ke 36 siswa, 35 ada yang numpuk begitu. Kan padahal bisa di halaman berikutnya kalau Jamboard gitu, Pak. Itu yang menarik ya. Cuma Itu yang masalah menarik. teknis. Teknis aja sih paling. Tapi kalau untuk nempel dari kolase yang sudah dibuat Canva tersebut sudah paham siswanya. Namanya 36 ya. Banyak Pak, betul. Iya, gitu deh. Ada lagi bukan Bu Temi. Temi? Iya, Bu, sepertinya cukup atau mungkin 2000 Ayu. Artinya gini, kita sudah mendengarkan gitu ya, sudah mendengarkan paparan dari Bu Ayu bahwa tadi dengan dan pengalaman Raka gitu ya bahwa ada sebuah pengalaman seru gitu, Betul, pengalaman seru dalam belajar. Artinya bahwa yang namanya proses pembelajaran Itu itu bisa, harus sebuah proses yang menyenangkan, menyenangkan. gitu ya, menyenangkan. Tidak membosankan apalagi Bu. Betul, tidak membosankan. Artinya dan sudah melakukan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, Bu Ayu ini Merdeka sudah Belajar. melakukan proses Merdeka Belajar dengan apa istilahnya menggunakan Canva, dan siswa tadi sudah melakukan proses Merdeka Belajar juga karena kreativitas masing-masing Betul, gitu ya, dan kreativitas ternyata siswa. berebutan itu kalau istilah kehidupan nyata ketika ada mading, Betul. saling berebut Saling nempel, tempel-menempel gitu. Bu, pakai numpuk jadinya Bu. Jadi artinya ada sebuah keseruan lah ya. Betul. Ada euforia tersendiri Bu Iya, dari mungkin antusiasmenya. Nah itu kan belajar berarti harus antusias dan Betul. semangat seperti itu ya. Artinya mungkin nanti tadi ya kita ke depan akan coba Bu Ayu karena sudah berbagi gitu, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Nah, lagi. pesan gimana Oke. pesan-pesannya? Terima kasih Bu Temi, Mr. Wahyu Ujianto. Jadi berdasarkan pengalaman siswa, pengalaman saya sendiri, bikin asesmen yang saya pikir menurut kacamata guru tuh susah, ternyata enggak. Kalau kita mau menilik apa sih mau lu kalau lu jadi siswa gitu. Jadi
di masa pandemi kemarin seperti itu kebutuhannya, kita melihat butuhnya siswa tuh apa untuk pelajaran saya. Butuhnya siswa. Jangan maksain butuhnya saya, tetapi kita tetap ada track di kurikulum itu nggak hilang karena pemerintah udah kasih itu. Kemudian jadi itu satu, bikin soal ujian menurut kebutuhan siswa gitu. Tentunya disesuaikan dengan kompetensi dasar. Jadi soalnya berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian dari situ juga ada satu hal lagi, ternyata banyak siswa juga pengalaman edit, pengalaman apalah berdasarkan basis digital yang pernah kita coba pakai. Selain punya beberapa marketplace, beberapa siswa juga dikontrak untuk untuk desainnya sama owner luar, kan dampaknya cuan banget Peo ya Allah. Betul. Terus ada juga yang cuma dengan jualan foto aja mereka bisa dapet cuan gitu. Jadi jualan foto, cuman foto-foto doang dirapihin di Canva dapat cuan. Gitu. Jadi saya sendiri justru ingin belajar dari siswa. Saya harus mendobrak tembok gengsi saya bahwa belajar itu boleh sama siapa saja, di mana saja dan kapan saja, karena semua siswa boleh menjadi semua guru. Semua itu sumber belajar ya. Betul sekali. Guru, siswa, kelas, itu semuanya sumber belajar. Dan kalian mau tahu nggak guys, itu juga termasuk visi cara nyemangatin siswanya ala Bu Ayu loh. Ya Bu ya, betul, setiap awal belajar begitu. Saya selalu mendengarkan Vian Bu Ayu selama PJJ dari kelas 10, selalu belajar bersama siapa saja, di mana saja dan kapan saja bersama Bu Ayu. Semua siswa dapat menjadi siswa bagi siswa lainnya. Begitu. Semua siswa dapat menjadi guru. Semua siswa dapat menjadi guru, menjadi semua teman. Itu penyemangatnya Bu Ayu. Penyemangatnya Bu Ayu setiap pagi Pak. Itu siap. Saat pembelajaran biologi. Dengan penyemangat kira Bu Ayu pagi-pagi lah. Bukan Pak. Hanya sebuah penyemangat. Tapi dengan anak PAUD itu. Tapi dengan begitu dari siswanya pun bangkit Pak, bangkit untuk mau belajar begitu, mau memahami materi yang diberikan oleh Bu Ayu. Itu udah nyanyi loh, bangkit lah. Bangkit lah. Karena madrasah hebat bermartabat. Siap. Gitu. Oke, berarti sudah dijelaskan tadi sama Bu Ayu dan Mas Raka selaku narasumber kita berdua ya, Bu Temi. Bu Temi mau membuat kesimpulan atau gimana? Tidak, kayaknya sudah cukup ya, sudah disimpulkan ya. Mudah-mudahan dan kita sudah beberapa hampir 40 menit nih, Peo. Cuma saya mau membacakan pantun, Peo. Siapa Bu? Waduh, pantun berat nih. Iya. Jalan-jalan ke kampung Duku. Beli sayuran dan juga ragi. Boleh. Buat apa tuh ragi? Lanjut Bu. Itu biologi kalian. Ya. Selamat datang ke podcast Man 20. Yeay. Semoga tidak bosan dan mau mendengar lagi. Siap kalau begitu. Saya belum nyiapin. Nanti next episode aja. Takutnya nggak dipakai lagi. Iya Pak. Next episode aja biar Ini dipakai lagi. dadakan. Siap. Bayarannya gede soalnya ini. Oh gitu ya. Yuk. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya karena waktunya juga sudah hampir lama. Nanti kelamaan kasihan yang lain nggak kebagian nonton gitu. Betul. Adsense-nya takut kegedean. Takut banyak Pak, iklannya apa lagi Pak? Iya, udah mau yang mau pentas ke atas lagi rekaman. Mau datang ya, mau Oke. ikut podcast di sini. Pembicara kedua sudah datang. Pembicara juga sudah hadir di sini. Oke, jadi sampai di situ dulu ya bincang-bincang kita tadi menarik banget nih, sampai Bu Ayu penjelasannya juga sudah menarik dari sisi beliau, kemudian dari sisi siswa juga. Jadi ini obrolan yang menarik di sore hari ini. Sore ya? Sore Pak. Ya, sudah Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. sore. Saya sampai lupa waktu kalau udah ngobrol. Apalagi ngobrol sama Bu Ayu gitu. Yang ngobrolannya berkualitas. Obrolannya berkualitas Pak. Apa disingkat? Ngobras. Ngobras. Ya. Ngobrolan berkualitas maksudnya. Ya. Nah, jadi Ngopi sambil berpikir. Oke. Ngobrol sambil berpikir. Padahal kopinya nggak ada Bu. jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Bu Ayu dan Raka menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Dan
membawa dengan pembelajaran Merdeka Belajar ya. Kita semua belajar lebih menyenangkan, kemudian teknologi yang digunakan lebih banyak, dan kita dapat menggali yang tadi Bu Ayu bilang bahwa mutiara-mutiara dalam Man 20 Jakarta. Oke, Jangan saya- takut sama asesmen ya. jangan takut. Asesmen datang semua senang. Asesmen datang, semua semua senang. senang. Transferan datang, saya senang. Transfer dari siapa Pak? Nah, makanya, tapi kan nggak ada yang Iya, betul, saya Pak. jadi bingung mau Nah, senangnya ini sudah gimana. ditransfer loh Pak ya. Udah ya? Transfer ilmu. Transfer ilmu. Iya, benar. Transfer nomor rekening setelah ini, Pak. Oke, Siap. siap. Jadi Ditunggu terima kasih katanya Bu Ayu. sekali lagi Bu Ayu transfer ilmunya, Mas Raka juga Siap pengalamannya. Pak. Terima Saya- kasih terima juga kasih kembali, Oke. Bu Bu Temi. dan terima Atas kasih waktunya, Pak atas Wahyu waktunya. berkenan mengundang kami berdua. Sama. Sama-sama ya. Oke. Jadi gitu aja guys. Ya, sekarang udah Guys. mulai kayak anak muda nih guys. Jadi Mantap. gitu aja guys. Pak PW masih muda sebenarnya tuh Pak. Oh, masih Oh, ya? masih. Siap. Masih baru. Oke, Masih guys. kami berdua. Sorry biasa. Nanti dikat aja ya. Jadi belum Oke, persiapan. jadi gitu saya Wahyu Janto dan ini host di samping saya Ibu Temi Yulianti. Temi Yulianti. Yulianto dan Yulianti, Anda dua bersaudara kembar. Siap. Ujianto Yulianti. Berbeda. Saya berbeda. Wahyu. Dan saya Muhammad Raka Priyotomo. Mengucapkan Terima kasih. terima kasih Terima sudah kasih. menonton podcast Assalamualaikum Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa.